Halo guys, balik lagi sama gue Febri Chris. Jadi di video kali ini gue mau share resep minuman non coffee dan juga non soda. Jadi video ini tuh cocok banget buat teman-teman yang baru memulai sebuah bisnis kuliner, bisnis minuman, bisnis cafe, atau buat teman-teman yang sedang menjalankannya gitu loh. Karena video ini pun dibuat berdasarkan pertanyaan subscriber gue yang memiliki sebuah cafe dan dia discuss lah sama gue itu gimana sih bikin minuman atau resep minuman tuh yang enak gitu, resep powdernya. Dan kebetulan powder yang dia pakai dan yang gue pakai juga sama, yaitu powder colet, belinya online ya guys. Dan resep yang gue mau share kali ini tuh berdasarkan pengalaman gue pribadi menjalankan sebuah bisnis minuman. Dan sudah beberapa kali pun gue rubah resepnya karena resep yang gue buat pertama-tama itu bisa dibilang gagal juga. Kenapa gue bisa bilang gagal? Karena repeat ordernya kurang, karena banyak komplainan juga ya, entah itu kemanisan, kebanyakan susu atau segala macamnya itu. Dari setelah banyak komplainan itu dan setelah hasil analisa gue nanyakan apa yang kurang apanya segala macam itu, katanya kemanisan, kebanyakan susu atau segala macamnya itu. Gue racik lagi, gue coba buat resepnya ulang lagi dan sampai pada akhirnya terciptalah resep yang kali ini mau gue share ke teman-teman. Dan gue harap resep yang mau gue share ke teman-teman kali ini itu juga cocok buat pelanggan teman-teman juga gitu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Febri Chris. Oke, seperti yang tadi gue udah bilang, gue pengen bagi-bagi resep minuman, non coffee dan non soda juga. Dan minuman ini tuh cocok banget buat teman-teman yang baru memulai sebuah bisnis kuliner atau yang sudah menjalankannya gitu loh. Dan range harga dari minuman ini itu di angka 10.000 sampai 15.000, tergantung dari teman-teman tuh jualnya di mana, apakah di cafe atau di pinggir jalan seperti itu. Jadi resep ini tuh udah beberapa kali gue ganti ya guys ya, dan sampai pada akhirnya jadilah resep yang saat ini. Dan gue mau share resep ini tuh ada dua metode cara pembuatannya. Sebenarnya untuk resep takarannya itu sama, cuma cara pembuatannya aja yang gue punya dua metode. Dan kita langsung aja ke metode yang pertama ya guys. Oh ya, ada satu hal yang pengen banget gue sampein buat teman-teman yang bergelut di dunia bisnis kuliner, apalagi di bisnis minuman seperti ini ya, terutama bisnis minuman yang kali ini kita mau bahas. Jadi jangan sampai teman-teman tuh cuma berfokus pada keuntungan aja gitu loh. Karena kalau misalnya teman-teman cuma berfokus pada keuntungan, teman-teman tuh nanti nggak peduli sama kualitas rasanya, nggak peduli sama kepuasan si pelanggan. Dan kalau misalnya teman-teman nggak memperhatikan kepuasan pelanggan, ya bisnis teman-teman kemungkinan besar nggak bakal bertahan lama kayak gitu. Karena apa? Karena pelanggan teman-teman tuh pasti bakal kapok, nggak bakal ada yang repeat order. Teman-teman kan pengen bisnis itu kan lama ya, langgeng gitu ya bisnisnya. Jadi jangan sampai cuma viral sebulan 2 bulan, jangan sampai bisnis teman-teman itu cuma udah sebulan 2 bulan rame, kesononya sepi gitu. Karena ya itu, karena pada kapok, nggak ada yang repeat order. Jadi wajib banget buat teman-teman kalau misalkan menjalankan sebuah bisnis kuliner dan minuman seperti ini, itu wajib banget memperhatikan kualitas rasa, kepuasan pelanggan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang oh ini kurang manis nih atau kemanisan, nah itu teman-teman tuh wajib banget buat merevisi resep yang ada. Seperti yang tadi gue udah bilang, gue punya dua metode dalam pembuatan resep ini, dan keduanya itu sebenarnya takarannya sama aja, hanya saja ada dua metode kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke metode yang pertama ya guys. Oke, pertama-tama siapin dulu bahan bakunya. Di sini gue pakai gula pasir, atau buat teman-teman kalau memakai simple syrup boleh banget, disesuaikan lagi ya takarannya nanti. Kemudian di sini gue pakai max creamer juga, gue tambahin creamer biar lebih creamy juga. Kemudian ada full cream, diamond, dan air panas. Di sini ada teko listrik gue juga buat nyiapin air panas. Dan jangan lupa juga powder-powdernya. Di sini gue udah ada powdernya. Di sini gue pakai powdernya itu colet itu powdernya banyak banget ya. Ada strawberry, lemon tea, avocado, dan lain sebagainya, banyak banget. Tapi di sini gue cuma pakai 4. Di sini ada red velvet, royal choco, banana, dan matcha gitu. Gue nggak terlalu banyak, tapi yang penting kan repeat ordernya ada gitu. Oke, metode yang pertama di sini gue pengen bikin minumannya red velvet ya. Jangan lupa siapin timbangannya ya guys. Jangan lupa siapin timbangannya. Kalau bikin minuman-minuman gini tuh wajib banget pakai timbangan sih, biar
rasa yang dibuatnya itu selalu konsisten. Pertama-tama gue masukin powdernya dulu ya. Gue pakai powdernya itu kurang lebih di angka 22 sampai 25 sih. Seringnya itu di 23 gue, makanya 23. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya ini pelanggannya lebih suka manis ya, kalau misalnya ngerasa teman-teman pelanggannya lebih suka manis ya, biasanya gue lebih banyakin di powder ya, bukan di gulanya. Karena lebih biar rasa si powdernya ini yang lebih keluar, bukan manisnya doang. 23 ya guys, gue pakai 23. Dan jangan lupa juga kalau pembuatan minuman-minuman seperti ini, gue sarankan kalian perhatikan kerapihan dan kebersihannya juga. Karena menurut gue kerapihan dan kebersihan itu juga mempengaruhi daya tarik pelanggan, daya tarik pelanggan untuk membeli produk teman-teman. Dan setelah teman-teman masukin powder red velvetnya, teman-teman masukin creamernya sebanyak 5 gram. Gue biasanya pakai 5 gram. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau dirubah-rubah lagi resepnya silahkan aja. Yang penting itu ya, yang kalian perhatikan adalah kualitas rasanya yang pelanggan inginkan. Jadi jangan sampai menurut kita enak nih, ini udah enak banget, udah the best banget, tapi pelanggan nggak suka, ya buat apa juga kan? Karena kita itu membuat minuman ini untuk kepuasan pelanggan sehingga terjadinya repeat order. Kemudian masukin gulanya, gue pakai gula itu di 13 gram. Dulu tuh gue pakai gula kayak lebih dari ini nih, 15 gram atau 20 gram gitu, jadi manis banget. Gue pakai 13 gram gulanya. Setelah teman-teman masukin semua powder, gula dan creamer ya, masukin juga air panasnya sebanyak 30 ml ya. Gue pakai 30 ml 40 ml deh. Metode pertama tuh gue pakai 40 ml. Oke, setelah dimasukin air panas 40 ml, diaduk sampai rata. Ini jangan sembarangan juga ngaduknya menurut gue ya. Soalnya beberapa kali pegawai gue tuh kalau ngaduk tuh kadang-kadang suka asal gitu lah. Jadi nggak larut gitu loh. Dan itu bakal buat pelanggan yang perfeksionis itu bakal jadi minus banget sih. Jadi buat teman-teman nih kalau ngaduk bener-bener sampai larut, jangan sampai ya di ujung-ujung ini nih, di ujung-ujung bagian bawahnya nih, selah-selahnya tuh kadang-kadang ya itu masih ngegumpel atau nggak aduk lah gitu. Jadi diaduk, biarin agak lama sedikit tapi bener-bener apa ya, sempurna gitu minuman yang teman-teman buat. Oke, gua rasa udah rata. Karena airnya panas ya, kalau airnya panas ya cepet larut juga, kalau airnya kurang panas ya larutnya agak lama. Kemudian setelah masukin ini, setelah kita aduk, kita masukin es batunya. Nah, setelah teman-teman masukin es batu, baru terakhir kita masukkan full cream diamondnya. Biasanya sih pakai di angka 130-an, kurang lebih 130-an ya. Gue pakai 130-an. Tapi ya nyesuaiin lagi dari ukuran gelas cupnya. Ini menyesuaikan sih kalau susu full creamnya ini. Cuma gue biasanya pakai 130. Ini adalah red velvet dari satu kata guys. Ini metode pertama ya. Jadi kalau keuntungannya dari metode pertama ini adalah segi warnanya atau looknya. Jadi ada dua layer. Dia ada layer si merahnya dan ada layer si full cream yang warna putih. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua. Oke, kita lanjut ke metode kedua. Metode kedua adalah menggunakan shaker. Sekarang untuk produk satu kata itu biasanya udah pakai shaker sih, wajib banget pakai shaker. Udah jarang sih kalau pakai metode pertama tadi. Kenapa? Karena menurut gua kalau di shake itu rasanya lebih keluar gitu sih, lebih creamy, lebih ada foamnya juga dari si full creamnya itu ya. Nih, nanti teman-teman lihat nih. Oke, gua bikinnya matcha ya guys ya di metode yang kedua ini. Takarannya masih sama. Gue masukin powdernya kurang lebih 23 gram. Powder udah, kita masukin gulanya masih sama di 13 gram ya teman-teman. Nggak usah terlalu banyak gulanya, karena terlalu manis juga ya itu jadinya enak gitu. Kemudian kita masukkan creamernya 5 gram.
setelah itu kita masukkan air panasnya 30 ml. Nah, pakai 30 ml gua. Kita aduk lagi sampai rata ya. Kita aduk sampai rata, sampai larut, sampai larut gitu loh. Kita aduk sampai larut, gulanya, powdernya, creamernya. Jadi jangan sampai minuman itu menggumpal lah gitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan full cream. Gue bisa masukin full cream sama ukurannya 130 ml. Oke, full creamnya 130 ml. Kemudian masukin es batu guys. Nah, kurang lebih 300. Ini kebanyakan es batunya. 300 ml. Kemudian shake. Kemudian kalau udah ini ya, ditutup rapat, di shake dan di shake sampai foamnya itu benar-benar jadi, sampai matang. Oke, gue rasa cukup shake-nya. Kemudian kita tuangin ke gelas cup-nya. Nah, kekurangan dari shake ini adalah dari segi look warnanya. Nah, kalau yang di shake, nah ini ada foamnya ya guys ya. Ini bisa lihat lah ya, nanti gue zoom. Pokoknya kalau di shake gini dia banyak foamnya ya, tapi dari segi looknya ini dia cuma hijau aja gitu loh. Beda kalau pakai metode yang pertama. Kalau pakai metode yang pertama dia ada layer warnanya dan ini bagus banget. Low kamera. Nah ini menurut gue bagus banget sih karena ada layer warnanya ya. Oke, kita lanjut karena beberapa kali tadi baterai kameranya mati ya guys, gitu loh. Jadi ya itu ya, jadi ada dua metode yang gua udah tunjukin. Yang pertama itu tanpa di shake ya. Ini jadinya dia ada dua layer seperti ini, jadi nice menurut gua looknya. Tapi ini yang kedua seperti ini, dia tidak ada layernya, tapi dia ada foamnya, di atas ini ada foamnya gitu. Tapi kalau dari segi rasa gue sih lebih seneng yang di shake. Menurut gue rasanya itu lebih keluar dan foamnya itu bikin si minuman ini tuh jadi lebih creamy kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau bingung mau pakai yang mana, kalau lu nanya gue sih lebih prefer ke yang yang di shake ini. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih ke look, nah tapi rasa juga oke, tapi dia ada menang dari look juga. Ini metode yang pertama. Jadi ya tinggal teman-teman bikin dua-duanya, habis itu teman-teman cobain dan teman-teman tuh seretnya yang mana gitu. Kenapa gue lebih seneng di shake? Salah satunya karena kalau misalnya di shake itu kayak kelihatan lebih barista aja gitu. Jadi pada cuma diaduk-aduk, tuang doang gitu kan. Tapi kalau di shake itu kayaknya lebih gokil juga sih. Nah tapi sebenarnya ada triknya lagi. Kalau misalnya teman-teman udah dibikin begini ya, udah tanpa foam kayak gini, sebenarnya bisa ditambahin full creamnya lagi. Nah, jadi biar ada layernya, ada layernya juga nih, ada layernya lagi. Cuma menurut gua ini nggak bakal jadi sebagus yang pertama gitu. Jadi kurang kontras lah istilahnya gitu. Oke, gue rasa cukup share resep yang udah gue share kali ini buat teman-teman. Semoga bisa membantu bisnis teman-teman. Dan selebihnya tinggal teman-teman pilih lagi aja mau metode yang satu atau metode kedua, atau kalau misalnya rasanya kurang cocok ya bisa teman-teman kulik lagi sendiri gitu loh. Coba kalau ini tuh udah bener-bener hasil, beberapa kali gue ganti dan gue survei juga ke pelanggan gue. Oke guys, gue rasa cukup video share resep kali ini. Gue udah nge-share resep buat bikin powder. Nah ini powdernya pakai colet ya, Colate, CHOLATTE, nah itu mereknya. Dan ini hasilnya buat teman-teman. Semoga bisa membantu video ini. Gue Febri Chris, see you on the next video and goodbye.